Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Sriwahyuni, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 13. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut ini mind map yang telah saya buat. Pemaparan pertama yaitu mengenai definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh jati diri dan kesadaran terhadap sistem guna memecahkan persoalan demi tercapainya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Sejarah pergerakan bangsa ditandai dengan terbentuknya organisasi pemuda, di antaranya Organisasi Budi Utomo dan Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah Organisasi Budi Utomo. Dan pada tanggal 20 Mei tersebut diperingatilah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peran pemuda Indonesia semakin terlihat kontribusinya ketika diselenggarakannya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang pertama diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1926. Dan Kongres Pemuda yang kedua diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun, tak lama kemudian, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk sebuah badan baru yang bernama PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuan dibentuk PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menyongsong kemerdekaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan negara. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Kemudian, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai saat ini telah diamandemen sebanyak 4 kali. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah kutipan dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada zaman Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika sendiri dijadikan semboyan negara yang memiliki makna berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Konsensus dasar yang terakhir adalah NKRI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat adalah
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, jati diri bangsa dan identitas negara. Jati diri bangsa dan identitas negara ada 4. Yang pertama, bendera. Bendera negara Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang. Bagian atas berwarna merah, bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Jati diri bangsa yang kedua adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45, yang memiliki makna tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Jati diri bangsa dan identitas negara selanjutnya adalah bahasa. Bahasa nasional yang digunakan di wilayah NKRI yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir, jati diri bangsa dan identitas negara, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Pembahasan kali ini telah masuk ke bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sejarah bela negara dilatar belakangi oleh agresi militer II yang dilakukan oleh Belanda setelah Belanda tidak lagi terikat Perjanjian Renville. Pada agresi militer kedua, terjadi penyerbuan terhadap seluruh wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Dan Belanda menangkap pemimpin Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit dan dunia mengecam agresi militer Belanda. Akhirnya, Belanda mengadakan perundingan dan dikenal Persetujuan Rom-Royen yang isinya pemerintahan Republik Indonesia termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar yang akan digelar di Den Haag, Belanda. Delegasi Republik Indonesia pun mengajukan syarat agar ditariknya tentara Belanda dari Yogyakarta.
Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sebelum memaparkan implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara bagi ASN, akan dijelaskan apa saja fungsi ASN sendiri. ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Adapun implementasi dari wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan kebangsaan dan menerapkan semangat perjuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Dan yang terakhir, menerapkan nilai dasar bela negara dalam setiap tindakan. Demikian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.